Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Silakan kalian absensi terlebih dahulu di Google Classroom pada forum yang telah disiapkan. Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, untuk mendeskripsikan tingkat keanekaragaman hayati. Dua, untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Tiga, untuk mencirikan karakteristik flora endemik berdasarkan pola persebarannya. Empat, untuk mengelompokkan persebaran fauna endemik Indonesia menurut garis Wallace hingga Weber. 5. Untuk mengemukakan faktor-faktor ancaman keanekaragaman hayati. 6. Untuk mempresentasikan upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Apabila kalian mendengar kata keanekaragaman, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Di dalam pikiran kalian mungkin akan terbayang kumpulan benda yang bermacam-macam, baik warna, ukuran, tekstur, bentuk, ataupun yang lainnya. Bayangan tersebut memang tidak salah. Kata keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal bentuk, ukuran, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan kata hayati menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati itu menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah segala perbedaan yang dapat ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies. Secara umum, keanekaragaman genetik dari suatu populasi dapat terjadi karena adanya mutasi rekombinasi atau migrasi gen dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu pada tanaman bunga mawar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Tanaman bunga mawar tersebut memiliki warna bunga yang bervariasi. Bunga tersebut dapat berwarna merah, putih, kuning, atau ungu. Menurut kalian, apa yang menyebabkan tanaman mawar tersebut memiliki warna bunga yang bermacam-macam? Ya, keanekaragaman warna bunga pada tanaman mawar ini disebabkan karena pengaruh pembawa sifat yang disebut dengan gen. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat dari suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini merupakan keanekaragaman yang terjadi akibat adanya variasi spesies di suatu tempat.
Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ini menunjukkan variasi yang terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup yang memiliki perbedaan sifat dalam genus yang sama. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies yaitu pada tanaman ketela rambat dan kerangkungan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kedua tanaman tersebut berada dalam satu genus yang sama, yaitu Ipomoea. Namun, bisa dilihat pada gambar, kedua tanaman tersebut memiliki perbedaan sifat. Menurut kalian, apa perbedaan sifat dari kedua tanaman tersebut? Ya, perbedaan sifat dari keduanya yaitu ketela rambat tumbuh merambat atau menjalar, sedangkan kerangkungan tumbuh tegak. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi karena adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan juga akan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi, dan tipe hewan yang spesifik. Hal itulah yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan ini terdiri dari beberapa bioma, diantaranya yaitu gurun, padang rumput, taiga, hutan gugur, dan tundra. Untuk gambaran kalian mengenai ekosistem tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Pada ekosistem perairan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem air laut. Dan yang kedua yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri yaitu memiliki salinitas yang rendah, variasi suhu rendah, penetrasi cahaya matahari kurang, adanya aliran air yaitu ekosistem sungai, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Sedangkan ekosistem air laut memiliki salinitas yang tinggi, terutama di daerah tropis. Sedangkan di daerah dingin, salinitas cukup rendah. Tidak dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Serta arus laut selalu berputar timbul karena perbedaan temperatur dan perputaran bumi. Di daerah tropis, air permukaan laut memiliki suhu yang lebih tinggi dengan suhu air di bawah, sehingga air permukaan tidak menyatu dengan air di bagian bawah. Batas lapisan ini disebut dengan termoklin. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak pulau yang terisolasi dalam waktu yang lama, sehingga secara perlahan muncullah spesies lokal yang unik yang disebut dengan endemik. Keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu persebaran flora dan persebaran fauna. Persebaran flora di Indonesia secara umum terbagi menjadi 3 kawasan utama. Yang pertama yaitu flora subregion Indonesia Malaysia yang berada di bagian barat. Kedua, kawasan Wallace yang berada di bagian tengah. Dan yang terakhir yaitu flora subregion Australia yang berada di bagian timur.
Kawasan flora di Indonesia terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama yaitu flora Sumatera Kalimantan. Wilayah ini sebagian besar beriklim hujan tropis. Contoh flora di wilayah Sumatera Kalimantan yaitu kayu meranti dan damar. Kedua yaitu flora Jawa Bali. Vegetasi alami di wilayah tersebut diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Contoh flora di wilayah Jawa Bali yaitu Venus mercusi dan cemara. Ketiga yaitu flora Kepulauan Walase. Kepulauan Walase memiliki sifat iklim yang lebih kering dengan kelembaban udara rendah, kecuali Kepulauan Maluku. Contoh flora di Kepulauan Walase yaitu cengkeh. Dan yang terakhir yaitu flora Papua. Kondisi iklim di wilayah Papua didominasi oleh tipe iklim hujan tropis dan vegetasi memiliki corak Australia Utara. Flora khasnya yaitu eukaliptus. Selanjutnya yaitu persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu bagian barat, kedua bagian tengah atau peralihan, dan ketiga bagian timur. Wilayah-wilayah tersebut dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Perhatikan gambar di samping. Garis Weber yang terdapat pada gambar tersebut merupakan garis hayal yang memisahkan persebaran fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis dengan fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Sedangkan garis Weber yang ada pada gambar di samping adalah garis hayal yang memisahkan persebaran fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan dengan fauna Indonesia timur atau Australis. Pertama, contoh fauna di wilayah Indonesia bagian barat atau dangkalan Sunda, yaitu gajah, badak bercula satu, kura-kura, tapir, dan rusa. Dua, contoh fauna di wilayah Indonesia bagian tengah atau Kepulauan Walase, yaitu komodo, biawak, dan nuri. Ketiga, contoh fauna di wilayah Indonesia bagian timur atau dangkalan Sahul, yaitu kanguru, walabi, dan cendrawasih. Selanjutnya yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu nilai konsumtif. Berdasarkan nilai konsumtif, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kedua, nilai produktif. Berdasarkan nilai produktif, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan seperti kayu, hasil hutan yang dapat diolah menjadi produk industri. Ketiga, nilai ekologis. Berdasarkan nilai ekologis, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan seperti ekosistem hutan yang melindungi keseimbangan siklus hidrologi dan tata air sehingga menghindarkan manusia dari bahaya banjir ataupun kekeringan. Selanjutnya yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Faktor yang menyebabkan ancaman hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah yaitu akibat adanya perubahan pada lingkungan ataupun akibat ulah manusia itu sendiri, seperti tergerusnya habitat tumbuhan dan hewan, adanya perubahan iklim secara global, terjadinya eksploitasi secara besar-besaran baik tumbuhan ataupun hewan, dan munculnya spesies pendatang.
Menghilangnya keanekaragaman hayati secara perlahan akan mengakibatkan manfaat yang diperoleh manusia semakin berkurang. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukannya upaya pelestarian. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan yaitu melalui konservasi in situ dan konservasi ex situ. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ merupakan suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya, seperti Suaka Marga Satwa untuk komodo di Taman Nasional Komodo. Kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat yang lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya, seperti kebun raya dan kebun koleksi untuk menyeleksi berbagai tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasma nutfah. Oke, karena masih ada banyak waktu, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian, yaitu tentang pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Kalian bisa melakukan pengamatan melalui studi literatur ataupun pengamatan secara langsung di sekitar kalian dan diskusikan secara online. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat gen dari absen 1 sampai 7. Kelompok 2 yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies dari absen 8 sampai 13. Kelompok 3 yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dari absen 14 sampai 20. Untuk kelompok 1 dan 2 cukup 3 spesies saja, sedangkan kelompok 3 hanya 1 ekosistem saja. Untuk lembar kerja siswa sudah Ibu upload di Google Classroom, silakan kalian download. Apabila sudah selesai, silakan kalian mempresentasikan secara singkat hasil kerjanya melalui Google Classroom. Setiap kelompok diharapkan saling menanggapi hasil kerja kelompok lain. Ibu beri waktu 60 menit atau 1 jam untuk kalian mengerjakan dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya apa itu keanekaragaman hayati? Ya, keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas merupakan keanekaragaman dari makhluk hidup yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan bentuk, ukuran, warna, sifat, jumlah, dan sifat-sifat yang lainnya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui Google Classroom. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan evaluasi kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, silakan kalian tulis pertanyaannya. Pertama, menurut Anda, apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Kedua, sebutkan dan jelaskan tipe flora apakah tumbuhan yang terdapat di Indonesia. 3. Sebutkan dan jelaskan pola persebaran fauna di Indonesia. 4. Jelaskan faktor ketidakseimbangan lingkungan. 5. Bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Ibu beri waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakan. Waktu dimulai sebelum 15 menit pelajaran Ibu berakhir. Ingat, kerjakan sesuai kemampuan kalian dan jangan melihat buku ataupun internet. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan manusia terhadap biodiversitas. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.